Salam semuanya. Masih semangat mengikuti seminar hari ini? Haleluya. Sebelum kita mengikuti kegiatan seminar Ngopi di Logos hari ini, kita akan menenangkan hati dan pikiran kita. Saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan. Saat teduh selesai, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita mengawali lagi kita ini ada segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan yang memuji Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita menyambut seminar kita, mari kita bernyanyi untuk Tuhan yang mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama pernah seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang mengatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kepada saudara Pikut dipersilakan. Shalom semuanya, selamat sore. Sekali lagi shalom. Selamat datang dan selamat bergabung pada sore hari ini dalam acara seminar Ngopi The Logos dengan tema konsep Tritunggal. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyediakan waktu, yang sudah meluangkan waktu bahkan tenaganya untuk bersama-sama hadir pada sore hari ini dalam ruangan ini. Sungguh saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan untuk kita boleh berkumpul bersama menikmati anugerah Tuhan yang tak terbatas itu. Kita boleh mengikuti dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti satu tema yang sangat penting dan menarik yang tidak pernah habis-habisnya dibahas dalam gereja-gereja, bahkan antar interiman yang berbeda keyakinan dengan kita, mempertanyakan tentang Allah atau konsep daripada Allah orang Kristen begitu. Oleh sebab itu bersyukur akan hal ini karena pada saat sore hari ini dalam seminar kali ini kita akan dibawa oleh pembicara yang bernama Pendeta Oren Siregar. Saya mengundang Bapak untuk maju ke depan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, seperti yang saya sampaikan waktu saya pengumuman pada hari Minggu kemarin, atau tidak hari Senin, saya lupa. Intinya saya pernah pengumuman kalau
Hari ini kita mungkin memiliki cara yang berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Jikalau cara-cara yang sebelumnya kita menggunakan Pak Oren yang menyampaikan materi terlebih dahulu, baru akan dilanjutkan sesi Q&A. Tetapi kali ini kalau ada dari teman-teman yang punya pertanyaan berkaitan tentang Tritunggal terlebih dahulu boleh tanyakan supaya efektif jadinya dan semua aktif begitu. Ada dari teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar Tritunggal sebelum jauh lebih dalam lagi dalam penyampaian materi sore hari ini. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Ada? Antus. Oke, shalom. Oke, saya Frantus. Yang ingin saya tanyakan seputar konsep Tritunggal di dalam kekristenan, yaitu dasar Alkitab yang diambil oleh orang Kristen untuk mengatakan bahwa dalam kekristenan itu memiliki 3 Allah itu di mana? Kan karena banyak pertentangan di bawah. Ada orang yang mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, tetapi ada orang juga yang menentang akan hal itu karena banyak penafsiran yang memang ada yang mengatakan itu benar, ada juga yang mengatakan tidak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, dasar Alkitabiahnya itu dari mana, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada saudara Frantus. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ada? Jika tidak ada, waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Oren. Terima kasih. Oke. Ya, langsung dijawab ya. Ya, tadi dasar Alkitab 1 ayat 26. Pakai oh ya. Ya memang para teolog terdahulu untuk menjadi dasar Tritunggal memakai 1 ayat 26 itu masih banyak atau mayoritas teolog menggunakan atau mengutip untuk ayat ini ya, yang menjadi dasar Tritunggal. Tapi saya sendiri menghindari menggunakan akan ayat ini karena spesifik itu untuk mengajarkan bagi saya itu adalah politeisme. Karena bentuk jamak kata kita yang dipakai di situ, sedangkan Musa dalam konteks penyembahan kepada Allah yang monoteisme, Allah yang esa ya, sehingga sangat tidak mungkin untuk memakai akan teks ini, sehingga perdebatan bahwa para penafsir bahwa untuk 1 ayat 26 itu banyak yang menolak karena kata kita itu menunjuk kepada para malaikat, bukan kepada Tuhan ya. Saya dalam tanda petik lebih menerima itu, bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya akan menunjukkan ini
dari teks aslinya, mengapa saya lebih setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa jangan dipakai ini untuk mendukung akan doktrin Tritunggal. Dengan alasannya, dan juga bagi saya pribadi, dengan alasan bahwa kata kita di situ itu spesifik menuju kepada pribadi yang berbeda. Sedangkan arti Tritunggal itu adalah 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tidak bercampur dan juga tidak terbagi. Tidak bisa tampil di kadang suka masalah. Oke. Ya, di situ bahwa kata yang dipakai di situ adalah naase ya. Ini bisa kita lihat di situ. Dan diterjemahkan oleh LAI itu adalah menjadikan bukan menciptakan. Dan itu kita belajar bahasa Ibrani, itu modusnya adalah kohortatif ya. Ya, kohortatif. Sehingga arti kohortatif itu dalam bahasa Ibrani adalah mengungkapkan suatu keinginan atau mengajak. Jadi itu juga berarti perintah, tetapi ada spesifik untuk modus di dalam bahasa Ibrani itu adalah imperatif. Nah, ini alasan kedua, karena bentuk kohortatif yang dipakai. Marilah kita menjadikan. Yang ketiga adalah kata yang dipakai adalah kata asa yang diterjemahkan oleh LAI sebagai menjadikan ya, bukan menciptakan. Ya, mengapa menjadikan bukan menciptakan? Sehingga ini kualitas daripada kata di sini, kalau kata asa itu lebih bersifat tanda petik ya lebih rendah, karena asa itu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ada padanan kata yang hampir sama dengan itu tetapi dianggap kualitasnya lebih tinggi adalah kata bara yang kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 27 ini. Ya. Wa yibra Elohim et ha-adam besalmo beselem Elohim, ya. Baru bara ya. Oto zakar une kevah vara otam, ya. Jadi di situ kata bara ya dipakai ya. Ini kata bara ini dipakai dan itu menciptakan, diterjemahkan oleh LAI menciptakan. Dan kalau kita uraikan di dalam bahasa Ibrani, maka ini adalah bentuk tunggal. Orang ketiga maskulin tunggal. Jadi tunggal. Jadi kata asa di ayat 26, sedangkan di ayat 27 itulah kata bara. Dan itu tunggal. Akhirnya di situ bahwa final penciptaan manusia itu yang menurut saya adalah di ayat 27, bukan di ayat 26. Jadi manusia tidak dicipta menurut gambar dengan pakai kata kita, tapi justru dicipta dengan pakai katanya. Nah, ini penafsiran saya ya. Sehingga kalau dasar ini dipakai memang untuk ayat selain daripada ayat ini, ya itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab untuk mendukung akan doktrin Tritunggal. Seperti misalnya di Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim ya. Jadi bara itu coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 1. Ya, Beresit bara Elohim
et Hasamaim wa et Haares, ya. Di situ Vara itu kembali untuk menunjuk kepada orang yang maskulin, yang jenis kelamin tunggal. Tetapi di kata bendanya dipakai kata benda maskulin yang jamak. Jadi yang tunggal pakai yang jamak. Jadi ini dari bahasa asli ya, atau leksikal. Sehingga ini juga bagi saya menjadi dasar akan doktrin Tritunggal, ya. Dan juga disinilah terletak kemisterian daripada doktrin Tritunggal itu, baik dari sisi bahasa asli, Vara Elohim. Dan sehingga juga akan dilanjutkan nanti bahwa bumi belum berbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang. Baru berfirmanlah Tuhan, roh Allah ada di situ dan firman ada di situ, ya. Jadi ini secara implisit menunjuk kepada doktrin Tritunggal. Nah, kita kembali lihat di materi saya. Nah, ini doktrin Tritunggal dasar Alkitab untuk mendukung akan doktrin Tritunggal di dalam Alkitab. Kita lihat dari Perjanjian Lama, ya. Ya, Perjanjian Lama. Kenapa bisa begini? Oh, ya. Ya, ini di Perjanjian Lama, ya, bahwa ada juga memang saya tetap mencantumkan, ya, untuk 1:26, tapi sebaiknya bahwa ya seperti Herman Bavinck memang mengusulkan ini, Louis Berkhof memakai ini, Walter Lamb juga masih memakai ini 1:26, dan banyak teolog-teolog misalnya di YouTuber juga banyak menggunakan ini. Tapi saya, ya kalau saya sendiri ya mencoba menghindarkan ini, meskipun tetap saya cantumkan di sini. Dan kedua adalah bentuk kata kerja jamak yang dipakai di sini juga adalah kata benda untuk kepada Tuhan Elohim, menunjuk kepada ya bahwa Tuhan itu memiliki pribadi lebih daripada satu. Dan ini semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kok nggak gerak ya? Nah, sedangkan di Perjanjian Baru, ya, untuk dasar Trinitas itu ini semua Bapak dikenal sebagai Allah, dan PB Bapak banyak kali dikenal sebagai Allah. Untuk Bapa, Anak sebagai Allah, dan PB yang berbicara sifat-sifat ilahi yang kekal, maha hadir, yang maha tahu, ya, tidak berubah jabatan-jabatannya. Saudara bisa lihat di sini, ini yang banyak sekali, ini untuk Anak, sedangkan untuk Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu untuk ayat Alkitab untuk mendukung dasar Tritunggal itu ya, cukup banyak. Demikian jawaban saya. Ada lagi? Atau Frantus masih belum terima? Belum puas gitu ya? Ada yang ingin bertanya? Rinto?
Yes. Terus, ya jadi kata kita itu menuju apa namanya? Menuju kepada ah, malaikat itu ya Pak. Arti apakah itu bisa dikatakan bahwa malaikat itu ikut menciptakan manusia gitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu modus di situlah kohortatif. Kohortatif itu berarti berfungsi untuk menyampaikan keinginan, ya, untuk menyampaikan keinginan, ajakan, itu ajakan. Tuh, naase itu, marilah kita. Sehingga finalnya manusia itu tidak dicipta. Tadi saya sudah katakan bahwa manusia tidak dicipta menurut kata kita di situ. Kata kita ya. Ya katanya karena pertama kata yang dipakai adalah asa. Yang diterjemahkan oleh LAI, saudara bisa lihat di Alkitabnya adalah menjadikan. Ya. Saudara bisa lihat bahwa menjadikan di situ ya. Kata menjadikan dalam terjemahan Indonesia. Dan di ayat 1 ayat 27 itu baru kata menciptakan. Jadi manusia dicipta bukan dengan kata kita, tetapi dengan katanya, diciptakannya. Jadi itu alasan itu ya. Alasan itu yang saya untuk mendorong bahwa menafsirkan 1 ayat 26 harus satu paket dengan 127. Sehingga manusia tidak dicipta menurut gambar dan rupa malaikat. Ya. Karena tidak dicipta berdasarkan 1 ayat 26 tetapi 1 ayat 27. Karena kalau di 1 ayat 27 maka di situ jelas final bahwa manusia dicipta menurut gambarnya dan rupanya. Otomatis malaikat di situ sudah tidak ada. Tetapi kalau pakai kata kita manusia dicipta, maka itu ada kemungkinan. Pertama itu jelas spesifik Allah itu berarti lebih dari satu. Ya. Bisa politeisme ya. Politeisme. Itu bukan Tritunggal lagi. Ya. Bahkan bisa sudah triteisme. Kita menganut Tritunggal bukan triteisme. Tetapi kalau kata kita di situ, maka itu sudah mengarah kepada triteisme atau politeisme. Ya karena kita spesifik dibuat kita di situ. Sementara dalam PB Yesus selalu berkata aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada dikatakan kami, ya. Kami. Kalau triteisme itu kalau ada kata kita berarti ada kata kami. Ya. Kalau politeisme itu ada kita berarti ada kata kami. Gitu. Jadi kalau kita menafsirkan 126 dengan kata kita, manusia dicipta dengan pakai kata kita dan itu kalau ditafsirkan bukan menunjuk kepada pribadi Allah yang lain, maka memang bisa kemungkinan kepada malaikat. Ya. Tapi saya menyimpulkan bahwa berpendapat bahwa manusia dicipta tidak pakai kata kita, artinya dekat 126, tetapi justru 127. Di mana manusia tidak dicipta menurut gambar dan rupa malaikat, tapi gambar dan rupa Allah di 1 ayat 27. Bisa ya? Jadi harus dipahami ya, karena ini kalau tidak dipahami bisa salah ya. Seperti yang di pertanyaan ini saya kira mewakili teman-teman sekalian. Bahwa itu adalah banyak ditafsirkan juga sebagai council divine, ya, sidang ilahi, ya. Di mana di situ antara Tuhan dan malaikat, bukan dengan pribadi yang lain di 126. Karena sangat bahaya sekali ya kalau kata kita itu digunakan untuk Tritunggal. Justru kita itu spesifik menunjuk kepada jamak artinya pribadi langsung yang berbeda. Namanya juga kita. Kalau saya bilang kita ini berarti saya saudara berbeda, gitu ya. Tetapi kita menganut Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3 di sini. Terima kasih kepada Rinto. Ada lagi yang ingin bertanya?
Waktu dan kesempatannya saya persilakan kepada Saudara Putri. Shalom Pak, saya mau bertanya, di dalam konsep Allah Tritunggal itu kan dikatakan Allah adalah satu. Nah di dalam satunya Allah, apakah ada yang lebih derajat, tingginya lebih derajat seperti Bapa lebih tinggi dari anak, anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Pertanyaan intinya adalah apakah ada perbedaan derajat atau satu? Terima kasih Pak. Di sini tukar tapi di sini enggak. Ganti lagi ya. Oke, sambil saya jelaskan ya. Oke. Ya, disebut sebagai subordinasi ya. Jadi ada tingkatannya, level yang lebih tinggi. Pertama daripada kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah echad. Ya, Sema Israel Eloheinu Yihwa Eloheinu Yihwa echad. Ya kan? Ya. Jadi dengarlah Ulangan 6 ayat 4 ya. Dengarlah Israel bahwa Yehwa itu Tuhan kita, Yehwa Eloheinu, ya Yehwa Echad. Tuhan itu satu. Dari kata satu itu berarti sederajat. Jadi tidak ada subordinasi ya. Bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak. Nah ini bahkan yang pertama sekali menggunakan istilah Tritunggal itu adalah Tertullianus, juga dia terjebak di dalam pemahaman seperti itu. Bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak. Gitu ya. Ya, di sini misalnya sebelum berpasti orang Yahudi, orang Tuhan Yesus sangat menekankan kesatuan Allah. Dan penekanan ini terus dipertahankan dalam gereja Kristen. Akibatnya adalah bahwa sebagian orang kemudian menyingkirkan perbedaan pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Itu satu persatu. Tertullian adalah orang pertama memakai istilah Tritunggal dan memformulasikan doktrin tersebut. Tetapi formulasinya banyak cacat karena ia meletakkan posisi Allah anak di bawah Allah Bapa. Ini subordinasi. Ya. Jadi tidak ada, mereka sama di dalam ya, kuasa, ya itu mereka sama. Tidak ada Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak lebih rendah daripada dan Roh Kudus lebih rendah daripada Allah Anak. Tidak ada subordinasinya. Jadi ini yang dikritik oleh juga para teolog ini kalau bisa kita lihat di buku Louis Berkhof. Ya. Dan juga sama dengan pandangan sesudah reformasi ya. Sudah reformasi kita tidak lagi mendapati perkembangan lebih jauh dari doktrin Tritunggal. Tapi hanya berulang-ulang berhadapan dengan kekeliruan masa-masa sebelumnya. Kaum Arminian, Episkopus, ya, Surselius dan Limburg memperbarui doktrin subordinasi ya. Ini subordinasi kembali. Seolah-olah ingin tetap mempertahankan kesatuan Allah. Mereka menganggap Allah Bapa memiliki kekuasaan tertentu atas kedua pribadi yang lain dalam tingkatan kemuliaan dan kuasa. Nah ini, tapi ini dianggap satu kesalahan ya, dan juga oleh bapak-bapak gereja waktu itu. Nah, mereka satu sisi mempertahankan akan ketuhanan Yesus, tetapi satu sisi yang lain bahwa mereka meletakkan bahwa Yesus di bawah Allah Bapa. Saya kira itu Ibu Putri. Belum puas bisa. Jadi oke, saya sedikit mengerti, tapi saya sedikit bingung di dalam ayat firman Tuhan di dalam Yohanes ini, di pasal yang Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-28 yang saya baca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Terima kasih. Ya, ini salah satu juga salah satu ungkapan ya yang dianggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yang juga di ayat yang lain bahwa
untuk hari kedatangan Tuhan aku pun tidak tahu. Ya, kok Tuhan masa tidak tahu gitu ya. Nah, ini dipandang oleh orang Yahudi bahwa Yesus itu bukan saja dia sebagai anak tunggal Allah, tapi dia adalah bukan Tuhan. Itu sebabnya menolak mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini di dalam ya kontrak kerja antara Bapa dengan anak. Jadi bukan berarti anak tidak tahu, karena tadi sudah di layar slide yang saya tunjukkan bahwa dia juga adalah Maha tahu, dia juga menerima pengampunan, berarti dia juga sama besarnya ya, Tuhan mengampuni karena Yesus juga mengampuni. Kembali saya tunjukkan ya di teks-teks yang tadi supaya kita lihat bahwa ya sifat-sifat ini ya, dikenal anak dibagian sebagai Allah, sifat-sifat yang kekal, Maha hadir, Maha tahu, ya, bisa kita lihat di ini teks-teks ini. Ya. Ya Maha hadir, ya Maha tahu, ya Maha kuasa. Jadi semuanya ini menunjuk kepada tidak adanya perbedaan antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Jadi itu hanya lebih besar, ungkapan lebih besar itu ya menurut saya itu karena kontrak kerja Tuhan bahwa ketaatan anak sebagai oknum kedua daripada pribadi Allah Tritunggal itu kepada Bapaknya, sehingga ungkapan itu ada. Akhir zaman ya, termasuk kedatangannya kedua kali, bahwa aku pun tidak tahu kapan datang ya, bahwa itu juga ketaatannya kepada Bapa. Bapa, jikalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya. Kalau ini menjadi dianggap juga salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Bapa jauh lebih tinggi, lebih besar daripada anak. Tetapi itu anak sebagai dalam inkarnasinya bahwa dia harus menaklukkan diri kepada Bapa sebagai dia oknum kedua pribadi dari Tritunggal dan juga sebagai natur yang memiliki natur sebagai manusia. Jadi sebagai natur manusianya. Itu juga yang alasan yang kedua. Karena dia natur sebagai manusianya, dialah mendudukkan, meletakkan itu, posisi itu sehingga ungkapan-ungkapan itu menjadi ada. Tapi selebihnya bahwa kesamaan dia dengan Tuhan itu akan terlihat di sini. Jadi kan dua hal itu ya. Pertama kontrak kerja, kedua dia memiliki natur sebagai manusia yang dia harus mengatakan bahwa Tuhan itu lebih besar. Itu keunikan, salah satu keunikan oknum kedua dari pribadi Allah Tritunggal. Karena Yesus itu adalah Allah 100% dan juga adalah manusia 100%. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman kepada Saudara Moses. Cek. Oke. Baik, jadi saya masih mau bertanya mengenai Kejadian 126. Ya saya sudah sedikit mengerti mengenai konsep penciptaan yang Allah lakukan, yaitu atas dasarnya dan bukan kata kita. Yang mana memang pada dasarnya Allah tetap yang menciptakan. Tetapi kalau kita melihat di situ ada kata marilah dan kita. Kalau misalnya kata kita itu ditunjukkan kepada malaikat, berarti secara tidak langsung bahwa itu Allah mengajak malaikat untuk membantu. Atau kalau sederhananya tuh kayak, yuk bantu aku buat ini sesuatu, kerjain sesuatu gitu. Nah pertanyaannya itu, apakah kalau misalnya itu ditujukan kepada malaikat, apakah proses penciptaan itu ada campur tangan malaikat juga? Walaupun pada dasarnya tetap Allah yang ciptakan karena katanya tadi tetap Allah yang menciptakan, tetapi kan balik lagi kepada kata marilah kan bantuan berarti dari malaikat. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah proses penciptaan itu ada bantuan malaikat juga atau memang pure Allah yang menciptakan itu? Sekian Pak. Ya, ini ketiga kali ya saya tegaskan. Pertama dari modusnya dipakai di situ adalah
koortatif, itu menyampaikan keinginan. Nah, ini tersirat ya, karena tidak spesifik. Waktu Allah mengajak, bisa malaikat ikut campur apa tidak? Bisa ya, bisa tidak kan? Ayo kita buat kue sama-sama yuk, ya. Saudara bisa ikut, bisa tidak, ya kan? Kedua, kalau saudara ikut, yang ahli membuat kue itu juga saya. Bisa dong saudara ulek-ulek tepungnya, ya kan? Ulek cabenya, semua. Tapi orang akan bilang, siapa yang masak ini? Kami semua, ya kan? Padahal sama dengan juru masak di apa? Ahli bangunan. Yang dikenal siapa? Arsitekturnya. Wah, ada ribuan, buat satu gedung itu ada ribuan karyawan, orang yang kerja, ya kan? Tapi yang siapa yang arsitekturnya itu kan yang dikenal arsitekturnya, gitu ya. Itu yang kedua, arti yang kedua. Ya, bisa saja. Nah, tapi di situ adalah kalau itu perdebatan yang paling bagi saya itu paling prinsip di situ, paling fatal adalah bukan pada letak di situnya, tetapi karena spesifik jamak. Kita itu jamak, berarti berbeda itu loh. Bagi saya itu yang paling prinsip di situ, karena kita itu jelas berbeda ya. Itu berbeda. Kalau itu menunjuk kepada Tritunggal, maka ya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah berbeda seperti triteisme, gitu ya. Dan bisa artinya Allah itu lebih dari satu. Sudah spesifik lebih dari satu. Kita tidak mengenal Allah triteisme atau politisme, kita tidak menyembah Allah kepada politisme dan triteisme, tetapi kita menyembah kepada Allah monoteisme. Monoteisme yang trinitas, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nanti kan akan kita bahas ini, apa yang dimaksud 3 tapi 1, 1 sampai 3, 1 atau 3 kan. Bagaimana Pak Moses? Sudah puas katanya dia. Terima kasih kepada Saudara Moses. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada 2. Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bertanya tentang di dalam Alkitab dalam Matius ya, waktu Yesus mati, arti dari kata ketika Yesus berkata bahwa Eli Eli lama sabachthani, artinya itu Allah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kata meninggalkan ini itu cara jelaskannya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, ini juga menjadi salah satu saya lupa namanya ya di buku, ya lupa, bahwa tadinya Yesus ini dianggap mau menyamai Tuhan, sehingga kata Eli Eli lama sabachthani itu, mengapa engkau meninggalkan aku, akhirnya bahwa Tuhan dia tidak menolong daripada Yesus. Itu yang pertama, sehingga kalau ini diartikan secara demikian, maka ya Tuhan Yesus ini mencoba menjadi Tuhan gitu. Tapi itu bukti final bahwa Yesus itu tidak memiliki sifat ketuhanan. Karena buktinya Tuhan meninggalkan dia. Arti yang kedua adalah bahwa di dalam keberdosaan status Yesus sebagai manusia yang ditimpakan dosa kepadanya, bahwa dia terpisah dari Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan terpisah dari manusia, Adam dan Hawa, dan itu waktu itu dikatakan secara status ya sudah mati. Jadi keterpisahan itu sebagai manusia yang Yesus dosa ditimpakan kepada dia. Nah, itulah sebabnya dia mengatakan Tuhan meninggalkan aku. Jadi natur kemanusiaannya. Mungkin saya hampir sama kayak yang dari Putri, mungkin saya masih bingung atau gimana. Jangan mungkin ya. Iya, saya masih bingung Pak dengan yang kayak derajat atau apa ya tentang Allah Bapa, terus yang Roh Kudus.
Nah di Matius pasal 12 ayat 30 sampai 32 ini kan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, menghujat anak bisa diampuni ya. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dosa ya. Dosa menghujat anak bisa diampuni ya. Dosa ya. Dan dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya, seperti lebih tinggi ke Roh Kudus itu ya. Bahwa menghujat anak masih ada pengampunan, tapi menghujat Roh Kudus sudah tidak ada pengampunan. Jadi seperti Roh Kudus lebih tinggi di situ. Nah, ketika kita menganggap bahwa Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, teks ini mengatakan bahwa ternyata sebaliknya, seperti Roh Kudus lebih tinggi. Kan itu ya. Yang kedua, ada tidak dosa yang Tuhan tidak bisa mengampuninya, tidak mampu mengampuninya? Tuhan Maha Kuasa, tapi ada dosa yang Dia tidak mampu mengampuni. Tapi teks itu mengatakan bahwa hujat kepada Roh Kudus tidak ada pengampunan. Artinya apa? Bahwa dari pribadi Tritunggal ini, bahwa Yesus melaksanakan akan penebusan itu, sesudah itu Dia naik ke surga, nanti Roh Kudus yang akan bekerja sebagai penghibur, menginsafkan manusia akan dosa. Menghujat artinya di situ adalah menolak pekerjaan Roh Kudus itu. Karena dalam oknum ketiga, oknum terakhir yang melaksanakan akan penebusan itulah Roh Kudus, karena dia oknum terakhir, maka menolak akan karya Roh Kudus, ya, tidak ada lagi dong pengampunan secara otomatis, ya kan? Karena Roh Kudus lah yang mengusapkan manusia akan dosa. Itu maksudnya. Bukan karena Roh Kudus tanda petik lebih tinggi ya. Tidak itu maksudnya. Tetapi karena Roh Kudus adalah oknum terakhir yang nanti mengisapkan manusia akan dosa, bertobatkan manusia akan dosa. Itu sebabnya kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu karena Roh Kudus ya, 1 Korintus 12 ayat 3 kalau tidak salah. Dan juga melahir barukan juga adalah Roh Kudus. Memberikan penghiburan juga adalah Roh Kudus. Bagaimana Ibu terima? Baik, terima kasih kepada Saudari Uci atas pertanyaannya. Baik, untuk sesi ini hanya satu pertanyaan lagi yang saya akan berikan kepada peserta. Ada lagi yang ingin bertanya? Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Oke. Cek, Shalom. Nama saya Dylan Nason. Saya mau bertanya tentang, jadi kan kebanyakan orang Kristen pada umumnya tidak mengenal Allah Tritunggal, hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Kristen yang tidak percaya Allah Tritunggal akan diselamatkan? Ya. Tuhan kita itu disebut sebagai Allah yang Esa. Ya. 3 pribadi, 1 esensi. Ya. Jadi 3 pribadi, 1 esensi. Sebagai mana kita berdoa kepada Tuhan, selalu diajarkan atau diperintahkan oleh Tuhan melalui nama Yesus, ya kan? Roh Kudus sakit hati kalau begitu, ya kan? Namanya tidak pernah disebut, ya kan? Padahal Dia yang mendorong orang untuk dan berdoa kepada Bapa di surga. Nah, di situ level seperti ada lebih tinggi Bapa kembali. Jadi karena kita percaya kepada Tritunggal, 3 tapi 1 tapi 3. Ketika kita percaya kepada Allah yang Esa, yang memiliki pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, tentunya karena itu dinyatakan oleh Alkitab, maka kepada 3-tiganya kita percaya. Ya, harus percaya kepada 3-tiganya.
Jadi kalau menghujat salah satunya tadi seperti tadi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Menolak Yesus sebagai Tuhan jelas juga tidak akan diampuni. Itu. Jelas atau kurang jelas atau semakin tidak jelas? Bisa juga ya. Ya, Alkitab berkata dengan dia percaya kepada Yesus itu adalah lahir baru, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Karya Roh Kudus dan Allah Bapa. Ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bahwa itu adalah karya dari Allah Tritunggal. Di mana melalui 1 Korintus 12 ayat 3 coba kita baca. Coba kita lihat dulu ya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu adalah karena Roh Kudus. Berarti ada karya Roh Kudus juga di situ. Jadi ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu udah otomatis juga Tritunggal ada di dalamnya. Gitu. Simpelnya begitu ya. Itu adalah karya Tritunggal. Coba dibuka di 1 Korintus 12 ayat 3 coba. Ada yang lihat? Ya. Jadi karya salah satu ayat yang spesifik ya bahwa untuk percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan itulah karya Roh Kudus. Jadi 3 oknum itu sudah otomatis bekerja ketika seseorang percaya kepada Roh Kudus. Jadi waktu dia percaya kepada seolah-olah kepada satu oknum saja ya kan. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu sudah termuat akan ketiga Allah itu. Sama juga manusia di perjanjian lama. Ya, kita di perjanjian baru memang lebih terang mengenal akan oknum Tritunggal, tetapi di perjanjian lama juga sebetulnya sudah tersirat ya. Seperti tadi juga Roh Allah melayang-layang, ada firman yang selalu diperdengarkan, ada Roh Tuhan ada padaku sering disebutkan di dalam perjanjian lama. Dan juga ya tanda-tanda kehadiran fisik Yesus itu melalui korban-korban, juga ketika mereka mengorbankan akan hewan itu ya diwakili oleh hewan, ya, domba-domba, merpati, ya pengorbanan darah itu juga lah menjadi tipologi daripada Yesus. Jadi otomatis mereka juga sudah percaya kepada Tritunggal itu di perjanjian lama. Baik, terima kasih sesi untuk pertama itu sudah habis. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya yaitu break time. Saya memberikan waktu 5 menit, yang ingin ke toilet silakan ke toilet, dan jikalau sudah pergi ke toilet silakan nikmatin hidangan yang telah kami sediakan. Berupa ada kopi dan teh juga dan snack begitu. Karena ya waktu dan kesempatannya saya persilakan. Setelah break time kita akan melanjutkan sesi penyampaian materi tentang Tritunggal, 3 pribadi tetap satu esensi, disampaikan oleh pembicara. Waktu dan kesempatannya saya persilakan.
Yang goreng ini tidak. Kelapa dua. Yang kelapa tiga ya? Semester 1 ya? Kalau ibunya tadi? Ini memang nggak dapat Ibrani ya? Enggak dulu. Sepertinya saya tidak ada. Pernah saya ada? Saya sudah semester 7, tapi saya mengikuti Pak. Saya sudah semester 7, tapi saya mengikuti. Angkatannya sih? Mereka tak jadi 5. Iya, yang ini mereka tak ikut. Tapi kita tidak ketemu ya kita ya? Hanya online. Oh, Karena online. COVID kemarin. Makanya kok rasa-rasanya kurang terasa gitu ya. Namanya siapa? Uci Pak. Uci. Ya. Bapak nggak tanya kami. Udah lama nggak tanya. Bapak nggak tanya kami. Kalian kan barang baru stok lama. Oke. Waktu break time-nya sudah habis. Ya, dipersilakan yang ada di luar untuk masuk lagi kembali ke dalam karena kita akan mulai. Ya, kita akan mendengar penyampaian materi oleh pembicara dan sambil itu berlangsung penyampaian materi, kita boleh menikmati snack yang disediakan, tapi jangan lupa kita tetap stay fokus ya. Jangan lupa nggak fokus, ya kan? Tetap stay fokus. Ya, kepada Pak Oren kami persilakan. Ke atas Pak, ke atas. Ke atas. Iya. Ya, sebelum saya lupa tadi ya, bahwa juga misalnya pertanyaannya tadi, apakah hanya percaya kepada Yesus Kristus itu sudah otomatis
percaya kepada Tritunggal? Atau sebaliknya, apakah tidak percaya kepada Allah Bapa atau kepada Roh Kudus karena tidak kelihatan gitu ya? Bagaimana mereka diselamatkan gitu ya? Justru dengan percaya itu tadi bahwa mereka otomatis bahwa karya Roh Kudus atau karya Allah Tritunggal sudah ada di dalamnya. Karena ini adalah tugas-tugas daripada Roh Kudus ya. Bapak siapa tadi yang bertanya? Untuk melahirkan kembali, membuat orang bertobat ya. Roh Kudus. Jadi ketika Bapak bertobat itu berarti tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya ya kan. Jadi membuat orang untuk bertobat itu adalah Roh Kudus. Ini pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Ketika percaya kepada Allah Bapa, juga sudah percaya kepada pribadi-pribadi yang lain. Ya, ini karya-karyanya. Jadi tadi ini langsung saya lompat supaya tidak lupa untuk bukti-bukti pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Ya, Tritunggal itu jangan sampai salah paham ya. Tritunggal berarti 3 pribadi, 1 esensi ya. Jadi 1 intisari daripada ketiganya. Otomatis derajatnya juga adalah sama. Tidak ada lebih tinggi satu dari yang lain. Sejak mula gereja terpecah dalam pemahaman akan hakikat pribadi Allah Tritunggal. Ini mengenai istilah. Gereja Barat memakai istilah Yunani prosopon, Ibrani panin, Latin persona untuk pribadi Allah. Jadi 3 pribadi. Jadi istilah pribadi itu ya dianggap sesuatu istilah oleh gereja timur, sesuatu istilah yang berbeda. Karena ini menjadi salah satu dasar daripada Sabellianisme atau modalisme. Bahwa Tritunggal itu berarti Allah Bapa suatu ketika menjelma menjadi Allah Anak. Bapa di surga dan inkarnasi kehadiran Allah kepada manusia di dunia, maka Allah itu, Allah yang ada, yang roh itu, dia berubah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah Yesus Kristus itu juga adalah Allah Roh Kudus. Ya. Jadi ini Unitarian ya, Unitarian. Jadi Sabellianisme atau modalisme ini. Jadi 1 pribadi 3 peran. Ya. Jadi sebetulnya Allah itu 1 pribadi tapi perannya saja yang berbeda-beda. Sebetulnya Yesus Kristus itu atau Allah Anak itu juga adalah Allah Bapa sebetulnya. Dan Allah Roh Kudus itu juga sebetulnya adalah Allah Bapa itu juga. Jadi Esa. Sehingga gereja timur menolak akan istilah dengan persona. Ya. Sehingga gereja timur lebih menegaskan bahwa kata hipostasis yang dianggap lebih tepat. Yaitu artinya adalah esensi, intisari, inti dasar daripada ketiga oknum itu. Nah, ini yang menjadi alasan gereja timur untuk menerima akan istilah hipostasis dibanding persona gereja barat. Allah itu adalah Esa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kita juga menyembah kepada Allah yang Esa. Ya. Kita tidak menyembah kepada Allah Triteisme. Ya. Kata yang dipakai dan ini menjadi pengakuan iman daripada orang Yahudi adalah Echad. Sudah saya sebutkan tadi di Ulangan 6 ayat 4. Jadi Echad artinya Esa. Kata Esa ini atau kata Echad ini tidak berarti adalah pribadi yang memiliki satu atau tunggal. Tetapi ini
satu kesatuan. Ya. Seperti kita adalah satu, ya kan? Loh, kita ini kan banyak orang, kok bisa jadi satu gitu ya? Jadi ini satu kesatuan. Kata ehad itu. Kata yahad atau yahid itu berbeda dengan ehad. Misalnya dalam Yesaya 14 ayat 20. Dan juga kata yahad ini adalah had dalam genggaman tangan atau diterjemahkan dengan satu-satunya atau tunggal, ya, atau hanya dan saja, sebatang kara. Ya. Ini ada kata yang berbeda dengan ehad. Ehad itu satu, esa, ya, itu yang dipakai untuk esa, ya, Allah yang esa, Tuhan yang maha esa. Kata ehad yang dipakai dalam bahasa Ibrani, bukan kata yahid yang artinya tunggal. Jadi kita ehad merujuk kepada satu kesatuan yang kompleks. Sedangkan yahid berhubungan dengan kesatuan yang absolut, mutlak satu. Ya. Ini yang dipakai di dalam dasar bahasa Ibrani untuk Allah yang esa. Sehingga tidak satu oh Allah itu esa, kenapa ada pribadi-pribadi yang lain? Berarti kalau Allah itu esa, berarti Allah Bapa lah yang berubah menjadi anak, berperan sebagai penebus. Dan Allah Bapa itu juga lah yang berperan sebagai Roh Kudus. Bukan demikian kata ehad ini. Tapi betul-betul adalah pribadi yang berbeda. Sampai di sini paham ya? Bahwa artinya, ya saya coba kembalikan ke atas untuk pemahaman ini. Jadi ini ada kata bukan ya. Jadi Bapa bukan anak, tapi dia juga adalah Allah. Ya. Anak bukan Roh Kudus, tetapi dia juga adalah Allah. Roh Kudus bukan Bapa, tetapi dia juga adalah Allah. Ya. Jadi begini formulasinya. Sehingga bagaimana kita menjelaskan ini? Karena yang paling sebetulnya sederhana, kalau misalnya kita katakan Allah Esa itu adalah satu. Seperti Muslim ya. Allah itu satu ya, satu. Satu ya satu. Enggak pusing-pusing seperti Kristen. Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Pusing. Pusing kan? Bingung kan ini? Bingung kan? Memang Alkitab kita buat bingung gitu loh. Ya kan? Atau kita seperti agama Hindu misalnya. Ya. Tritisme ya. Brahma, Wisnu dan Siwa ya kan? Wisnu. Ya. Itu tiga, ya kan? Tiga bukan satu, jelas. Tiga ya tiga, ya kan? Tapi anehnya Tuhannya orang Kristen satu, oh tiga tapi, ya kan? Tiga, satu. Oh kalian ini main tipu-tipu, ya kan? Tuhan mau berapa? Satu. Tapi kok ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti tiga. Tiga, berarti tiga. Oh tidak, satu. Loh. Bisa gila jadinya agama-agama lain ya. Tidak sederhana bukan? Sulit dipahami bukan? Dan sampai hari ini seperti Icu tadi ya. Uci. Icu, Uci. Iya. Icu. Uci. Sampai sekarang dia bingung. Saya saja pembicara juga bingung. Ya kan? Mari kita sama-sama bingung kan itu ya. Tiga tapi satu. Bagaimana tiga pribadi satu esensi. Ya kan. Bagaimana kita percaya kepada satu itu. Apakah kita menghujat yang lain? Tidak. Loh. Kok hanya kita menyebut berdua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa enggak cemburu Roh Kudus kan itu ya. Roh Kudus hanya banyak di apa? Di puji-pujian. Ya kan. Dengan di bahasa roh. Selainnya itu Yesus terus. Dua Yesus terus. Kaget dalam nama Yesus. Enggak ada Roh Kudus, enggak ada. Kaget aja Yesus terus. Yesus. Atau kaget Bapa di surga, ya kan? Kita enggak pernah kaget. Ya Roh Kudus. Jarang, ya kan? Dua ini disuruh apa Roh Kudus cemburu? Enggak. Ini sungguh unik.
Karena unik itu berbeda kita dengan Allah-Allah yang lain. Ya. Jadi ini formulasinya ya, harus dipahami. Jadi kalau kita mengatakan oh satu pribadi tiga peran, berarti kita modelisme atau sabellianisme. Ya. Jadi doktrin Tritunggal orang Kristen tidak demikian. Ya, keesaan Allah, Echad ini tadi, udah. Jadi kata Echad juga satu kesatuan. Juga yang menarik, coba kita baca di Kejadian 2 ayat 23 24 coba. Yang kata Echad yang dipakai dengan yang baik, yang menunjukkan kepada satu kesatuan, bukan satu yang tunggal. Kejadian 2 23 sampai 24. Oke, silakan dibaca salah satu atau salah dua, boleh. Ya, sehingga le vasar ya, dan mereka le vasar untuk itu menjadi echad, satu daging. Bagaimana laki-laki dan perempuan menjadi satu daging ya. Jadi satu kata echad dipakai di situ, tetapi bukan satu tunggal. Tetapi ada dua ya. Jadi gabungan kompleks ya. Laki-laki dan perempuan tapi satu. Seperti kita satu juga di dalam Tuhan. Bagaimana memahami akan istilah-istilah Tritunggal ini? Kalau sering orang yang mengkritik kita bahwa kalau Yesus itu anak, siapa mamanya? Ya kan? Kalau ada bapak, berarti ada ibu, ya kan? Ya, kita analogi ini untuk penolakan ini bisa kita tanyakan balik. Kita sering mendengarkan ibu kota, kita tidak pernah mendengarkan bapak kota. Ya kan? Kita sering mendengar anak tangga, kita tidak pernah mendengar bapak tangga atau mama tangga, ya kan? Sering dengar anak tangga kan? Wow, ibu kota itu kecamatan Ngabang apa kan itu ya? Pernah kamu tanya, oh kalau ada ibu kotanya siapa, bapak kotanya di mana? Iya kan? Itu salah satu. Ya itu juga nanti akan kita lihat argumentasi itu juga justru menolong kita untuk keyakinan kita kepada ketritunggalan akan Allah. Jadi arti penting daripada doktrin akan Trinitarian bertentangan dengan semua pihak yang ingin mendasarkan doktrin Trinitas pada dasar-dasar rasional. Ya, tidak masuk akal. Doktrin Tritunggal ini tidak masuk akal. Ya. Tetapi itu adalah dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab bicara, Alkitab menyatakannya itu bahwa ada 3 pribadi yang berbeda, bukan satu tunggal, tapi satu esensi. Argumentasi-argumentasi, yang analogi-analogi yang dipakai, misalnya menunjuk seperti bagaimana itu analogi Tritunggal itu. Misalnya bapak di rumah, bapak juga di kantor sebagai ketua yayasan misalnya tuh, bapak di rumah sebagai kepala rumah tangga, tapi bapak juga bisa menjadi majelis, ya kan? Tapi itu bapak yang satu, tapi memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Tapi analogi-analogi itu semua itu lemah. Karena itu merupakan bagian-bagiannya. Tidak bisa kita membuat satu analogi sehingga kita bisa persis betul-betul mengerti akan Allah Tritunggal itu.
Sehingga arti penting daripada doktrin ini itu menjadikan Allah ya diketahui bagi kita sebagai Allah yang benar-benar hidup. Jadi argumentasi atau analogi yang dipakai untuk Tritunggal ini sebetulnya kita juga waktu berdiskusi dengan orang lain agama yang menolak akan Allah yang esa itu berarti hanya satu tok, ya kan? Justru Allah satu tok itu dia akan bertentangan dengan sifatnya. Contoh, Allah itu maha kasih. Allah itu kekal adanya. Kalau Allah maha kasih berarti dia maha kasih dari sejak kekekalan. Manusia dan semua ciptaan yang lain ada awalnya, ada permulaannya. Tapi awal Allah tidak ada permulaannya. Jadi dia sejak kekal. Allah itu disebut kasih. Dia mengasihi siapa kalau dia sendiri toh? Ya kan? Justru karena Tritunggal berarti dia mengasihi anak, dia mengasihi akan Roh Kudus. Justru lebih logis, lebih masuk akal kalau kita menganut akan pandangan Tritunggal dibanding dengan menganut akan Unitarian. Allah hanya satu tok. Ya, ketunggalan. Dia kesepian sejak kekekalan, siapa temannya? Tidak ada. Sendiri dia, tidak ada temannya bincang-bincang. Untung Allah itu nggak bisu karena nggak ada temannya. Nah, tapi karena kita Allah Tritunggal, maka Allah kita itu Allah yang berbicara. Gitu ya. Ya dasar Trinitas di Perjanjian Lama ya. Bahwa sekalipun hal yang sama, yang terutama ditekankan dalam Perjanjian Lama adalah keesaan Allah, namun tidak kurang isyarat mengenai adanya berbagai pribadi dalam kealahan. Demikian juga tidak kurang isyarat bahwa pribadi-pribadi ini merupakan satu ketritunggalan. Satu, Allah dalam Perjanjian Lama berkali-kali memakai kata ganti jamak ya, seperti Elohim. Ya, Elohim. Nama Elohim ini juga dipakai kata kerja untuk jamak, dan juga Allah dibedakan dari Allah Bapa, Roh dibedakan dari Allah Bapa juga. 1 Kejadian 1 dan 6 ayat 3 dan seterusnya. Seringkali juga menyebut kata 3 kali, misalnya kudus, kudus, kudus. Mengapa harus 3 kali ya? Dan juga kata misalnya berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ya. Tuhan memberikan wajah kepada damai sejahtera kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi 3 kali ya. 3 kali ini, mengapa 3 kali? Ya itu menjadi satu isyarat untuk bahwa pribadi-pribadi akan Allah. Ya, kesimpulan ya. Bukan Allah Tritunggal tidak dapat dijelaskan secara tuntas dan logis. Itu sebabnya Cornelius Van Til yang dalam tulisannya John M. Frame ya, John M. Frame, bahwa dia mengatakan untuk Tritunggal itu memahami Tritunggal adalah satu dan banyak. Ya, yang 3 tapi 1, 1 tapi 3, ini satu dan banyak, banyak dan satu. Bagaimana kita menganalogikan ini? Ya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena dia adalah Allah yang melampaui segala akal pikiran. Dan ini dipakai istilah oleh Martin Luther, Deus absconditus. Ya, tidak dapat dipahami. Allah itu besar adanya, sehingga tidak mungkin dipahami. Bukan dipahami karena pikiran kita yang terbatas, tapi memang Allah itu karena besar adanya. Bukan karena dosa, tapi memang Allah itu karena besar adanya. Itu Allah juga adalah Allah yang kecil atau imanen. Allah yang imanen. Ya. Allah besar itu Allah transenden. Allah yang kecil juga Allah yang imanen. Di satu sisi dia tidak mungkin kita pahami, kita pelajari. Tetapi dia Allah yang imanen, Allah yang kecil dapat kita pelajari. Dari sejauh mana dia menyatakannya untuk kita tahu. Deus revelatus, Allah yang menyatakan diri. Tritunggal itu tidak masuk akal, tidak logis. Tetapi itu Allah menyatakan dirinya seperti itu.
Doktrin Tritunggal meskipun itu ada hasil pernyataan dari Allah bagi orang Kristen, akan tetapi masih memiliki kemisterian karena keterbatasan pemahaman manusia untuk tidak mampu memahaminya. Ya, kita pikir bahwa Tritunggal itu dengan semua argumentasi dan semua analoginya, kita akan berpikir bahwa kita sudah tuntas. Tapi tidak. Semua analogi-analogi itu terbatas. Ya, seperti anak tangga, seperti lampu, sinar, ya, dan listrik, ya, stop kontak, ya, buat analogi kan. Ketika dipecah-pecah ini, ya, bahwa stop kontak bukanlah listrik, lampu, ya kan. Kabel, arus bukanlah lampu, dan lampu bukanlah stop kontak, ya. Semua itu hanya bagian-bagian. Nah, semua akan terbatas. Analogi apa, argumentasi apa yang kita buat, semua ketika dibagi-bagi itu akan terlepas, ya, tidak akan menjelaskan gitu. Bahwa akhirnya ketika kita bagi, maka stop kontak adalah stop kontak, kabel adalah kabel, dan lampu adalah lampu, ya. Kita tidak menyebutkan stop kontak lampu, ya, dan kabel lampu, dan bolam lampu. Tetapi waktu kita mengatakan nyalakan lampu, kita tidak menyatakan nyalakan stop kontak, nyalakan kabel, nyalakan lampu, ya kan? Waktu kita kan nyalakan lampu, maka kita cukup pencet stop kontaknya, baru lampunya nyalakan gitu ya. Tetapi waktu dibilang, mana lampunya? Waktu anak membawa kabel, kamu langsung ketok kepalanya. Saya bilang lampunya kok. Lalu waktu bapak nyalakan lampu, bapak nggak bilang pencet stop kontaknya, salurkan ke kabelnya, nyalakan lampunya, nggak begitu. Kenapa begitu dibelah-belah? Kok jadi beda-beda gitu ya? Nah itu semua analogi itu tetap tidak memberikan pengertian kita yang cukup, pemahaman kita untuk memahami akan Allah Tritunggal. Ya, secara istilah Tritunggal memang tidak pernah ditemukan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk memberi penggambaran 3 dalam 1 atau Trinity in Unity, ya. Tetapi Alkitab memberi pernyataan tentang Tritunggal yang mulai dinyatakan sejak awal penciptaan. Terus berlanjut hingga semakin jelas dalam perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru semakin terang. Jadi apa yang terselubung di perjanjian lama dinyatakan di perjanjian baru dan disebut sebagai wahyu yang bersifat progresif. Yang terakhir ada 3 pribadi dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi adalah Allah sepenuhnya, memiliki semua sifat-sifat ilahi, memiliki esensi, hakikat, dan natur dasar yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi Bapa dan Anak lebih rendah, apalagi Roh Kudus. Jadi sekali lagi bahwa ini doktrin Tritunggal itu akan menjadi doktrin jikalau kita mau menganalogikan, mau memahaminya, justru membuat kita semakin sulit untuk mengertinya. Tetapi kita percaya bahwa karya-karya daripada Tritunggal itu kita akan rasakan di dalam gereja sampai saat sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Masih ada pertanyaan? Silakan. Cek, bagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Saudara. Nama saya Paulina Tosohid, saya ingin bertanya, apakah teofani yang terjadi kepada Abraham dan Sarah dalam Kejadian 18-19 sebanyak 3 orang adalah Allah Tritunggal yang mengatakan dirinya secara fisik kepada Abraham, atau apakah mereka hanya malaikat yang diutus Tuhan? Agustinus dalam buku De Trinitate menyatakan kebingungannya terhadap itu, sehingga dia bertanya apakah ini menggambarkan Kristus preinkarnasi, dan Wainwright mengatakan bahwa kejadian ini adalah ayunan misterius. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Seharusnya ada di ini saya ya. Ya, nomor 7 ya. Sering dipakai malaikat Tuhan ya. Jadi ini nomor 7 ini. Bahwa itu juga menjadi dasar Alkitab untuk Tritunggal di dalam perjanjian lama. Ya, salah satu menjadi alasan daripada penolakan orang Yahudi kepada Yesus. Kalau Allah ya, menjelma sebagai malaikat di dalam
perjanjian lama itu mereka mengerti. Itu mereka pahami. Tetapi Allah menjelma sebagai manusia dan perjanjian lama, ya, itu yang mereka tidak bisa menerimanya. Ya. Jadi itu sebagai malaikat Tuhan yang di perjanjian lama itulah menunjuk kepada ketertunggalan akan Allah. Ya, itu salah satunya adalah menjadi dasar, saya ulangi, menjadi dasar penolakan orang Yahudi. Kalau Allah menjelma menjadi malaikat tuh mereka bisa menerima. Tapi Allah menjelma menjadi manusia itu mereka menolaknya. Ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen bahwa malaikat Tuhan itu menunjuk kepada ketertunggalan akan Allah. Dan nantinya Yesus juga hadir melalui daging atau melalui manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Nah, ini juga menjadi penolakan orang Yahudi karena daging itu manusia itu dosa adanya. Jikalau Tuhan menjelma menjadi manusia, berinkarnasi kepada manusia, sedangkan manusia itu dari daging dan daging itu dosa adanya, maka itu merupakan penghujatan terhadap Tuhan. Allah itu suci adanya, menjelma menjadi daging itu yang menghujat Tuhan. Ya kan, berarti sama dengan membuat Tuhan itu najis, gitu ya. Demikian juga mereka menolak akan sebagian gnostik, ya, menolak akan kebangkitan daging seperti pengakuan iman rasuli kita, ya, menolak akan kebangkitan daging karena bagi mereka membangkitkan daging itu dosa adanya, membangkitkan daging sama dengan membangkitkan dosa. Ya. Tetapi Allah itu mengambil rupa menjadi daging. Mengapa mengambil rupa menjadi daging? Itulah salah satu konsistensinya. Dia akan menggunakan bahasa manusia dan dia bentuk keadilannya. Manusia yang berdosa, maka manusialah yang mati. Upah dosa adalah maut. Maka Allah itu benar adanya. Allah itu adil adanya. Ya, karena manusia yang berdosa, manusia yang dihukum mati. Nah, ini substitusi, tapi itu digantikan oleh Yesus. Demikian Ibu. Ini satu poin ya. Untuk ini ayat-ayatnya. Silakan dibaca di rumah. Oke, satu pertanyaan lagi. Untuk waktunya saya persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Saudara Henry. Oke, saya Hendrik. Saya mau bertanya begini Bapak. Kenapa Allah mengutus Yesus itu sebagai anak? Karena kalau kita lihat anak itu berarti ada di atasnya lebih tinggi lagi, berarti Bapa. Kenapa Allah itu mengutus Yesus itu sebagai anak gitu? Karena secara pemahaman saya gini, berarti kalau Allah mengutus Yesus Kristus sebagai anak, berarti itu menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah. Allah Bapa itu di atas Yesus. Bagaimana penjelasan tersebut Bapak ketika ada orang yang menanyakan hal tersebut kepada saya atau teman-teman yang lain? Karena ini sangat sulit dijelaskan karena Allah itu mengutus Yesus sebagai anak gitu. Gimana cara menjelaskannya Bapak? Ya, itu jadi anak itu keluar dari dilahirkan oleh Bapa ya, dan Roh Kudus keluar dari anak dan Bapa. Ya. Tetapi ini saya sudah katakan tadi bahwa ketika dikatakan demikian itu jangan dipahami secara ya, biologis, ya biologis seperti kalau ada ya anak tangga siapa bapaknya. Kalau ada anak tangga berarti siapa yang lebih tinggi daripada anak tangga itu, tiangnya ini, ya kan? Kalau ada ibu kota, maka siapa yang paling mulia di situ? Ya kita mungkin langsung katakan ibu kotanya kan itu ya. Nah itu dipahami. Jadi kalau dipahami secara biologis demikian, itu seperti saya katakan tadi bahwa analogi argumentasi itu kita tidak bisa memahaminya. Karena itu di istilah Bapa itu anak.
Karena anak itu dilahirkan oleh Bapa, itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan itu sebabnya kita paham kepada Allah Tritunggal, artinya adalah 3 pribadi, 1 esensi, 1 intisari. Gitu. Ya, maka saya bilang tadi bahwa ketika dia juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka ya kita akan mempunyai keterbatasan untuk menjelaskannya. Tetapi dari poin-poin yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa tidak ada yang subordinasi sesuai pertanyaannya Putri tadi, ya, bahwa sama-sama mereka esensi mereka satu. Pribadi berbeda, tapi esensinya adalah satu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi Bapa ketika dikatakan anak. Ada istilah anak, maka Bapa lebih tinggi. Itu juga yang dikatakan oleh saudara-saudara kita ya, banyak, bahwa kalau anak dilahirkan, ya, siapa bidannya? Kan gitu ya. Nah, itu dia istilah tadi. Ya, tentu dong kalau dia dilahirkan siapa bidannya? Otomatis kalau itu gampang saja menjawabnya. Bahwa karena Yesus memang secara manusia, dia juga dilahirkan bayi, pada waktu itu ada bidan yang menolong, ya tentu ada bidannya. Kan gitu ya. Tapi untuk istilah anak dan bapak itu jangan dipandang sebagai suatu ukuran seperti antara bapak dan anak di rumah. Maka saya yang duluan lahir daripada anak saya. Tidak demikian. Jadi jangan dipahami secara logika seperti itu. Dan itu saya sudah katakan tadi ya, bahwa kita ketika menjelaskan Tritunggal ini, kita akan masuk kepada melampaui akal dan pikiran. Kita sudah bisa bandingkan dengan Allah-Allah yang dipercaya oleh agama lain. 1 toh atau 3 toh, selesai di situ. Tidak ada istilah Bapa, tidak ada istilah anak. Ini ya, tuntas. Tapi yang diwahyukan oleh Alkitab ini demikian adanya. Meskipun kita memiliki akan penjelasan, pemikiran, pemahaman yang terbatas. Itu dari saya. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Henry dan jawaban dari Pak Oren. Kami panitia berdiskusi kembali dan memberikan kesempatan 1 pertanyaan lagi kepada saudara-saudari yang ingin bertanya. Dalam bagian ini waktu dan kesempatannya saya persilakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Saudara Adriel. Oh, shalom Pak. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi, Allah Tritunggal ini bersifat melampaui logika manusia. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah jikalau kita sebagai manusia ini belajar Allah Tritunggal, lalu kemudian kita memiliki pengertian yang keliru gitu kan? Ini bukan disengaja, tapi kita secara pikir manusia salah mengerti. Nah, apakah kita berdosa? Kemudian berdasarkan penjelasan Bapak tadi, banyak pandangan-pandangan yang menganggap Allah ini kayak Unitarian tadi ya Pak, Unitarian, monoteisme, apalagi itu. Nah itu kan pandangan-pandangan yang berbeda dengan yang kita yakini sebagai orang Kristen. Nah apakah mereka yang percaya dengan pandangan tersebut yang berbeda dengan kita, yang Unitarian Pak, yang 3 pribadi 1 esensi? Itu pandangan apa Pak? Pokoknya begitulah kira-kira Bapak ngerti saya. 1 pribadi 3 peran. Ya. Sederhananya begitu. 1 pribadi 3 peran. Nah, apakah mereka yang tidak percaya sama konsep tersebut itu berdosa lalu kemudian tidak diselamatkan? Terima kasih Pak. Ya, itu mereka bukan tidak orang Kristen ya. Mereka dari orang Kristen gitu. Jadi memang ada paham-paham seperti Ebionisme ya. Itu mereka memang mau menolak akan ketuhanan, keilahian daripada oknum kedua, Yesus Kristus. Ya, oknum kedua yang paling sering diserang ya. Itu untuk menolak akan ketuhanan Yesus Kristus itu gitu. Tapi apakah ketika di dalam penjelasan yang dengan keterbatasan seperti Tertullianus ya kan, ini yang pertama pakai istilah Tritunggal ini ya, juga ketika dia menjelaskan juga itu berbeda dengan pandangan orang lain ya. Dianggap bahwa ini juga masih memiliki kesalahan karena dianggap masih
terjadi subordinat, di mana ada level-level yang lebih tinggi antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, tapi ya, bahwa saya kira dengan unsur ketidaksengajaan, dengan memang melihat Alkitab secara ya ketat, itu kita akan bisa jauh dari penafsiran atau pandangan-pandangan yang salah. Tapi apakah dengan memiliki misalnya orang Sabellianisme yang menjadi tidak masuk surga, gitu kan? Tapi kita lihat pandangannya. Kalau mereka bahwa menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Alkitab berkata apa? Dia adalah Tuhan, ya. Tentunya di situ sudah spesifik bahwa itu sudah ada penghakiman dari Alkitab itu sendiri, gitu loh. Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam mengikuti seminar sore hari ini. Kita sudah sampai kepada penghujung dari seminar kita sore ini. Ya, mungkin saya memberikan atau ada close statement dari pembicara. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Ya, ya kita bersyukur ya memiliki Allah Tritunggal yang penuh dengan kemisterian, tapi itu dinyatakan oleh Alkitab yang justru membuat kita ya berbeda atau sangat simpel ketika memahami agama orang lain atau menyerang akan iman Kristen kita. Allah itu kalau Esa satu saja, ya tidak perlu repot-repot bahwa Allah itu satu. Atau tiga saja, kita tidak perlu repot-repot tiga saja. Tetapi dengan penyataan akan ketritunggalan ini, bahwa itu juga akan menjadi penyataan kita kepada dunia. Di mana Allah itu yang transenden itu juga menyatu dengan kita. Ya. Di mana Allah yang besar itu yang ada di surga juga ada tinggal bersama-sama dengan kita. Itu Roh Kudus. Jadi ini yang justru menjadi penyataan kita kepada dunia. Penyataan yang memiliki di dalam Allah yang berbeda ini. Justru unik ini. Ya, kalau kita mampu menjelaskan atau memahami Allah secara tuntas, tentunya dia bukanlah Allah. Justru kita yang Allah, karena bisa kita tuntas. Dan itu sebabnya sekali lagi bahwa Martin Luther mengatakan hal yang dinyatakan oleh Allah pun kita terbatas di dalam memahaminya. Jadi kemisterian ini juga pertama karena keterbatasan kita sebagai manusia, dan juga kemisterian ini menjadi sesuatu keagungan daripada kealahan itu. Bahwa Allah itu agung adanya. Ya, sekalipun dia berusaha tanda petik sekuat tenaga, bahkan dia sudah memakai bahasa manusia, ya, bahkan dia sudah mengambil rupa menjadi manusia, manusia tetap terbatas di dalam memahaminya. Ya. Jadi kita kepada orang percaya kita bersyukur ada Allah yang telah hadir, telah menebus dosa kita, dan ada Roh Kudus yang hari ini juga tinggal bersama-sama dengan kita, menguatkan, menguatkan kita, bahkan menolong kita untuk kita percaya dan bahkan menghibur kita sampai kepada penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita beri aplaus kepada pembicara kita hari ini. Ya, sekali lagi kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari semuanya yang sudah mengikuti seminar sore hari ini, yang sudah meluangkan waktu, yang sudah meluangkan tenaga. Dan tidak lupa juga kami sebagai panitia sangat berterima kasih kepada Pak Oren yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Namun sebelum kita menutup ibadah, sebelum kita menutup acara kita sore hari ini, saya mengundang Saudara Edison untuk maju ke depan dan menyerahkan sertifikat kepada Pak Oren. Saya persilakan. Kameramen.
Oh ini ada. Cepat senyum saya udah harus saya paksa. Salam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, nanti sebelum kita bubar dari ruangan ini, kita akan ada foto bersama ya. Kita akan ada foto bersama. Untuk pertama semua kita akan foto dengan pembicara. Panitia nanti di depan, susun bangku di depan, panitia dan peserta boleh ikut di belakang. Peserta boleh ikut di belakang. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Keselamatan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus sudah Kau berikan bagi kami. Pada saat sore hari ini kami dapat berkumpul, Tuhan kami percaya bukan hasil daripada kuat gagah kami, tak ada andil, tak ada jasa yang kami boleh sumbangkan untuk sore hari ini, melainkan semua semata-mata hanya anugerah dan cinta kasih yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh mengikuti seminar sore hari ini dengan tema Tritunggal. Kami boleh mendapat hal yang baru untuk memperkuat iman kami dan kiranya semakin hari iman kami memiliki progres di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berterima kasih dan berdoa untuk pembicara kami Pak Oren yang sudah meluangkan waktu, yang sudah menyediakan kesempatan untuk kami sebagai peserta boleh belajar sore hari ini. Kami serahkan beliau ke dalam tangan Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan keluarga. Tuhan boleh memberkati dan perjalanannya nanti untuk kembali kiranya sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita ada sesi